Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Uswatun Hasanah, Maharani Lulu Hayurunisa, Hasna Nora Yunindra, dan Ella Elisdiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan guru. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama adalah input pendidikan, yaitu ada input sekolah dan input bukan sekolah. Yang pertama, input sekolah. Input sekolah sendiri merupakan mengenal input-input yang berhubungan atau mengetahui input-input yang berhubungan dengan sekolah, meliputi sumber daya manusia seperti guru, administrator sekolah, kesekretarisan, tata usaha, pembimbing, dan petugas pendidikan lainnya. Kemudian ada sumber fisik yang dapat dibedakan dari karakteristik gedung, misalnya sarana dan prasarana. Kemudian ada media pembelajaran dan mengetahui tiap kelompok belajarnya. Nah, selanjutnya ada gaji guru itu tidak berkaitan dengan kemampuan guru. Pengalaman mengajar guru dapat dijadikan unsur yang positif dan negatif. Pengalaman dapat dianggap sebagai asupan yang dapat menghemat waktu dan energi dalam memberikan persiapan pengajaran dan disiplin. Pada waktu yang sama juga pengalaman sebagai unsur yang lama namun tetap profesional dan pengurangan modal manusia. Pengaruh pengalaman pada produksi pendidikan akan tergantung pada input lainnya dan pengalaman sebagai input penyeimbang bagi yang lainnya. Input bukan sekolah diketahui secara umum bahwa faktor-faktor di luar sekolah dengan sendirinya akan mempengaruhi secara substansial kepada siswa sebagai output dari pendidikan. Pengaruh teman juga bisa sebagai contoh umumnya. Kemudian, minat belajar siswa juga merupakan salah satu karakteristik siswa. Tingkat sosial ekonomi orang tua siswa itu dapat diukur dengan pendapatan keluarganya, pendidikan orang tua, jumlah buku yang ada di rumah, dan lain sebagainya. Begitu pula karakteristik dari lingkungan siswa yang dapat mempengaruhi outcome dari pendidikan. Selanjutnya itu ada input yang dapat dan tidak dapat dimanipulasi. Nah, di antara input yang perlu diwaspadai oleh seluruh jenjang dalam sistem persekolahan adalah yang pertama, beban mengajar guru. Yang kedua, rata-rata jumlah mata pelajaran yang ditugaskan kepada tiap guru. Yang ketiga, ukuran kelas. Dan yang keempat itu ada unit belajar dalam kurikulum. Input tersebut dapat dimanipulasi oleh kepala sekolah, tentunya juga oleh pengawas. Dengan menemukan jumlah dari keadaan guru, kepala sekolah dapat memilih antara kelas yang kecil dengan beban mengajar yang cukup berat, dan juga antara jumlah unit kurikulum yang sedikit tiap semesternya dengan jumlah mata pelajaran yang sedikit oleh tiap guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan output dan outcome dari proses penyelenggaraan pendidikan. Output dari proses penyelenggaraan pendidikan digolongkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan investatif. Yang pertama, konsumtif, yaitu berkaitan dengan kesenangan dan manfaat-manfaat yang diterima oleh siswa, keluarga, dan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan musik, olahraga, seni, dan kerajinan. Manfaat yang dirasakan oleh keluarga adalah merasa diringankan tugasnya ketika anaknya berada di sekolah. Masyarakat pun merasa senang melihat para remaja belajar, bermain, dan berperilaku. Kemudian yang kedua yaitu investatif, berkaitan dengan tujuan untuk mempertinggi keahlian dari individu sendiri dan masyarakat di masa depan. Contohnya keahlian matematika, kemampuan berbahasa, kejuruan atau keahlian, kebiasaan hidup sehat, penanaman nilai sosial dan moral untuk menjadi warga negara, dan untuk memperbaiki sikap pribadi, keluarga, teman-teman, dan masyarakat. Kemudian, outcome dari proses penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, kemampuan dasar, yaitu keberhasilan siswa dalam mencapai kemampuan berhitung dan membaca sebagai langkah pertama untuk menganalisis kinerja pendidikan. Yang kedua, kemampuan kejuruan. Tidak ada tes kejuruan sistematis yang dapat digunakan untuk mengukur hasilnya. Kajian yang berorientasi pada pasar baru dilakukan untuk menilai pengaruh pendidikan kejuruan terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Yang ketiga, kreativitas. Sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan sekolah dalam bidang kajian ini mencakup output yang kreatif,
atau manfaat konsumtif, dan bertambahnya kreativitas anak atau manfaat investatif. Yang terakhir yaitu sikap. Salah satu fungsi sekolah adalah membentuk sikap yang baik, meliputi untuk diri sendiri, teman, keluarga, komunitas tertentu, masyarakat, sekolah, dan dunia, melalui pembinaan sikap seperti gaya hidup sehat, karir, pendidikan, seks, dan lain-lain. Para ahli psikologi telah menghasilkan alat tes yang digunakan untuk mengukur motivasi, kemampuan kerja, dan lainnya. Pelaksanaan dari tes ini dapat dilihat pada rencana penyesuaian yang perlu ditindaklanjuti. Materi selanjutnya yaitu output lain dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan berurusan dengan komponen nilai yang sangat normatif, akan tetapi cukup beralasan apabila kita melihat aspek lain secara pragmatis atau secara praktis dan berguna bagi umum. Penyelenggaraan pendidikan diibaratkan sebagai sebuah bagian bercocok tanam, yaitu perlu adanya daya dan tenaga serta keterampilan dengan tingkat kesabaran yang tinggi supaya menumbuhkan hasil yang bagus. Dalam penyelenggaraan pendidikan pun seperti itu, sehingga menciptakan hubungan antara peserta didik dengan pendidik terjalin dengan baik. Begitupun peran sekolah sebagai tempat yang nyaman bagi setiap orang, sehingga siswa dari keluarga miskin pun mendapatkan ruang untuk belajar dan bimbingan dari pendidik. Seluruh proses dalam pendidikan memakan waktu yang panjang dan memerlukan sumber-sumber daya yang besar. Dari kegiatan yang membutuhkan biaya banyak ini, maka diharapkan akan membuahkan atau memanen hasil yang memuaskan. Ibarat tumbuhan yang ditanam, tumbuhan ini bisa tumbuh, berkembang, dan matang yang akhirnya mendapatkan suatu keuntungan yang akan kembali dari saham yang ditanam oleh seseorang. Pendidikan merupakan proses sebuah investasi. Semakin meningkat jenjang pendidikan seseorang, maka akan semakin meningkat penghasilannya. Pendidikan mengandung nilai tambah yang berdampak terhadap tingkat penghasilan seseorang. Walaupun orang tua menyadari bahwa pentingnya pendidikan sebagai sebuah investasi, hal ini akan terkait dengan lamanya kemampuan orang tua menanamkan sahamnya, yaitu berupa penyediaan biaya bagi anak-anaknya. Di sisi lain, sekolah sebagai sebuah lembaga produksi, hal ini menjadi beban yang cukup memberatkan karena adanya tuntutan untuk bagaimana bisa memproduksi keluaran dengan tingkat kualitas tinggi dengan memperhatikan sisi pembiayaan yang harus ditanggung lembaga. Dalam proses produksinya akan sangat banyak beban yang harus ditanggung, terutama kepada bila keuangan lembaga amat sangat tergantung pada peserta didik dan kekhawatiran sisi kualitas akan sedikit terabaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu peranan guru dan pendapatan gajinya. Guru di sini berperan sebagai sebuah profesi yang memiliki nilai yang cukup tinggi secara filosofis maupun historis. Hal ini menempatkan profesi guru sebagai ujung tombak dalam mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan dalam pengetahuan yang cukup, sikap yang baik, serta keterampilan yang tinggi. Jika tidak ada profesi guru, maka beberapa generasi berikutnya proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan berhenti. Orang yang memiliki profesi keguruan memiliki tanggung jawab besar terhadap nilai dan dampak pendidikan karena berpengaruh pada perubahan-perubahan dan akses-akses negatif dari perkembangan kehidupan. Kehidupan ini terletak dari manusianya. Pendidikan menempatkan diri sebagai bagian utama untuk menyelamatkan dunia dari sisi attitude manusianya. Akan tetapi di sisi lain, yang menjadi hak atas kewajibannya tersebut sering terlupakan, dan apabila hal ini coba dibandingkan, maka akan terlibat kesenjangan yang cukup tinggi antara profesi keguruan dengan profesi lainnya, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya. Seperti di Indonesia, kesejahteraan guru dalam bentuk gaji yang harus diterima setelah melaksanakan tugasnya pada umumnya masih di bawah rata-rata profesi lain seperti dokter dan pengacara. Hal ini sangat mengkhawatirkan apabila kita lihat dari sisi profesi guru dengan tanggung jawab yang cukup besar tersebut. Materi selanjutnya yaitu keadilan dalam hak yang harus diterima oleh seorang guru. Guru dalam golongan yang sama
bisa saja mendapatkan penghasilan yang berbeda jika dilihat dari prestasi kerjanya, bukan dari berapa lama guru tersebut bekerja atau apabila guru tersebut memiliki tanggungan lain yang dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus sudah menyesuaikan standar terkecil dari pokok guru dengan institusi lainnya dalam satu sistem penggajian guru, agar tidak ada lagi kekecewaan yang dialami oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu sistem penggajian profesi guru. Profesi guru dibagi menjadi dua, yaitu guru swasta dan guru negeri. Guru swasta disematkan untuk seorang pengajar yang bekerja di sekolah atau institusi milik perorangan atau kelompok. Sedangkan guru negeri mengajar di sekolah di bawah naungan pemerintahan dan berstatus sebagai seorang PNS atau pegawai negeri sipil. Gaji seorang guru swasta dan guru negeri juga berbeda, tergantung dari institusi yang menaunginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum provinsi terendah berada di Provinsi Jawa Tengah dengan nominal sebesar Rp1.800.000. Oleh karena itu, seorang guru swasta tidak boleh mendapat gaji lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Untuk gaji seorang guru negeri yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain gaji pokok, seorang guru PNS juga mendapatkan tunjangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa besaran gaji guru PNS disesuaikan dengan golongan dan masa kerja golongan tersebut. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.